بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Kumaha garaman ibu-ibu? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan penjelasan dalam majelis apa ibu-ibu ini kan? Majelis taklim atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kehidupan dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam, serta kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah limpah pada qudwah hasanah, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengemban risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Majelis, Ketua Panitia dan juga seluruh panitia kegiatan santri rumahan seperti itu ya. Dan juga kepada Ketua DKA-nya berikut dengan jajarannya. Demikian diucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat. Bukan namanya ibu-ibu mah sibuk di bumi biasanya. Sibuk naon dengan jam-jam sakit itu biasanya. Abdi tos keseluruhan mungkin nah jawaban nanti belum. Pasti nanti sibuk ku aktivitas di bumi. Aya anu sibuk nyiapkeun bahan-bahan kanggo masak can masak mah. Ayo oge anu nyiapkeun persiapan kanggo urang kalingan bade ngaos teh mah. Bahkan ada juga yang menunggu suami tercinta di rumah dua. Cie. Aya begitu. Ngantosan suamina di bumi persiapan gambar lengkap pada saat suami pulang, alhamdulillah nyumput di pengkeret pantok. Masuk itu darahnya teh. Tapi justru namun rapi, acung ambuan rapi, nganggo make up saja. Kita balik kamar aja. Balik keluar bumi. Nah ini yang harusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Nah, ari kaluar bumi mah geuning inding sadayana dianggo termasuk di make up na masya Allah. Nanti ketinggalan jadi di rumah. Benten. Abi yakin di bumi nama adalah gitu ya. Itu abi sangat husnuzon ibu-ibu di bumi lampu gelis alhamdulillah ibu-ibu lagi ngomong ya bapak-bapak ya bapak-bapak berarti abdi makasih
Ala kulihal sebelum pembahasan itu sebetulnya abdi teh tadi nama harus kepada dia disayogikeun ke multimedia itu mung disayogikeun layar kaca. Jadi layar apa mah kamu gini kan simbol yang disayogikeun lengkap. Begituna materi diajar disusun namun PowerPoint anu hebat atarapi anu cakep. Jantung abdi ieu mah coret-coretan. Tapi ditinggal di koyong pembuka sesuai sarang judul. Mau tadi judul nanti sahabat sejati wujudkan baiti jannati. Apa sih nanti? Kira-kira paham tidak dengan judul tersebut? Karena seperti abdi bahasa Insun namanya. Bahasa Insun ingat Insun Indonesia sudah. Itunya serius. Cobi ditinggali di salah serius. Tadi didugikan itu pembacaan. Ibu Sahat tadi mau baca Al-Quran. Nanya, insya Allah tadi suantana saya menenangkan, terlebih menenangkan pada saat ayat-ayat itu dibacakan. Cuma anu emot tadi Erna ngadugikan suratnya. Alhamdulillah. Karena berarti pikirnya At-Tahrim ayat 6. Ngantos tadi tidak dibacakan ini yang terjemahnya tidak dibacakan karena ibu-ibu sudah terbiasa. Insya Allah akan terus menzona. Mendingan tina ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ngadugikan ka urang sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Pasti apa kata pesannya? Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Dan tentu kita semua yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, kantos kadamu, kantos lebih. Sahabat Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat yang hafalan Qurannya, masya Allah. Ketika Rasul mengucapkan ayat, membacakan ayat Al-Quran, sahabat Ibnu Mas'ud langsung hafal. Dan bahkan beliau memahami setiap kata dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, beliau sampaikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus memperhatikan kalimat berikutnya. Dan dipastikan kalimat berikutnya adalah kalimat yang sangat luar biasa. Anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Ibu-ibu kinten-kinten eta seruan kanggo saha? Suami. Kanggo bapak-bapak, saya suami ibu. Kanggo saha? Itu adalah seruan untuk bapak-bapak. Dan itu biasanya adalah ayat yang sering disampaikan pada saat parenting. Terusnya, parenting itu urusan kamu penting, parenting kan gitu ya. Sehingga urusan anu penting ieu teh kedah nama dilakukan usaha para bapak. Tapi ibu-ibu anu hadir kan ibu-ibu biasa kan ngikir ka suami masing-masing beres. Siap berarti kan aya pengen ibu-ibu kedah ngikir ka suami. Nah, anfusakum, jagalah diri kalian wahai bapak-bapak. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi nggak bukan keluarga, hanya para bapak. Yang punya istri, yang punya anak itu adalah suami, yakni para bapak. Nah,
di neraka. Nah, salah satunya dijelaskan di dalam kitab tafsir At-Tabari, yakni yang dikarang oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau salah satu mufassir dengan kitab tafsir yang itu termasuk kitab tafsir yang besar. Beliau sampaikan salah satu penjelasan dari anfusakum. Anfusakum yang dimaksud beliau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhahu, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan makna anfusakum adalah alimuhum wa adibuhum. Jadi kesimpulannya, seruan dari Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarganya itu adalah dengan memberikan ilmu kepada mereka. Suami mendapat ilmu, maka istri dan anak-anak pun harus diberikan ilmu itu. Dan didiklah mereka. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk mendidik anak-anak itu? Jadi ibu-ibu kumaha besar. Jadi ibu-ibu kumaha itu posisinya? Sesuai dengan tema yang kita angkat, bahwa ibu-ibu coba dinaikin sekali, nanti bisa intervensi lagi salah sawios bina kitab Nurul Ihtimam Islam ayat bab namina al-hayatu zawjiyah, yakni kehidupan zawjiyah, suami istri atau kehidupan pernikahan. Laisa lizaujah syarikatul hayati lizauji. Nonamina bojo antara istri teh sanes mitra, bukan mitra bagi kehidupan untuk suaminya. Jadi bukan mitra kehidupan untuk suaminya. Apakah tuh kalau seperti itu? Wa innama hiya sahibatun. Dan hanyalah si istri itu adalah sahabat suami. Ibu kira-kira yang namanya sahabat itu, ibu ngebesti tidak sama suaminya? Saya kan besti gitu. Sama suaminya ngebesti tidak? Kadang-kadang besti, kadang-kadang sanes masuk, sanes, tapi sparring partner. Kadang-kadang jadi besti heureuy, sok heureuy. Saya teh. Sok jujur. Betul lah. Sok bohong teh. Saya sok bohong teh ibu-ibu ya ke suami teh. Pantes aku sajodoh. Pantes berjodoh karena memang sama keningan, dan memang itulah kualitas suami adalah kualitas istrinya pun demikian sebaliknya. Sekalipun tentu kita melihat berbagai pengecualian. Kita lihat saja bagaimana ketika Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah ini ya, bagaimana kondisi keluarga Nabi, tapi istrinya pintar, anaknya sama kondisinya demikian. Jadi wajar ada saja orang tua yang bapaknya mampu beri sholat pisan, tapi bojongnya istrinya justru salah. Orang kalinya sama. Tong dibatul kieu, ongkong kiai tapi baru datang geningan berdekong. Ongkong geningan aja tapi geningan orang kalinya gitu patut. Tidak bisa kita membandingkan hal sedemikian, harusnya. Karena realitasnya ada, Allah ciptakan pasangan-pasangan yang seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya, ada tidak ibunya harus solihah, calon penghuni surga, tapi suami kufur? Lihat,
Tuh, biar aman. Siti Asia nyaeta bojona Fir'aun. Siti Asia aduh terus dijamin masuk surga, tapi Fir'aun kelas sama kafir. Ya dengan itu oke. Ada di mana ibu? Ada kaji bukan dua. Alim dan oke boyong bukan kilo. Boyong bukan kilo. Yang ketiga contohnya adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, satu keluarga Nabi Ibrahim. Boyong, yakin. Serius ayat mikir yakin. Suami Nabi Ibrahim, istrinya sahabat Nabi Ibrahim. Siti Hajar, Sarang Siti Sarang, murang kalina Nabi Ismail Sarang Nabi Ishak. Tuh iya mah Masya Allah contoh anu pika koyong ibrahim. Ada siapa? Ada soyong. Untuk oke kita ayat ini. Kurang kalinya apa koyong? Ayat koyong, ayat ada yang mau, ada yang tidak. Tapi ala kulihal kita bisa melihat ada suaminya soleh, istri-istrinya juga soleha. Pun demikian dengan anak-anaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi, terus sampai melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini keluarga yang luar biasa, keluarga besar yang luar biasa. Sekarang kata makan Nabi, karena kan itu tentunya itu makan Nabi, kita kan manusia biasa, sekali bahasa kata. Jadi itu soleh-soleh teknologi itu guna naon. Oke, kita ambil contoh ayat dina Al-Quran, bahkan digambarkan sebagai keluarga yang itu tercantum di dalam Al-Quran. Ayat keluarga-keluarga anu sanesna, keluarga sahabat tuh dijadikan nami surat non Ali Imran. Keluargana Imran, Ali Imran teh nabi sanes manusia biasa. Siapa anaknya? Siapa anaknya Imran ini? Maria. Siti Maria. Nabi sanes. Nabi waliullah. Lalu kemudian Siti Maria melahirkan Nabi sanes. Orang biasa, anaknya wali, anaknya lagi Nabi. Berarti ini progresif. Terus dari dulu bisa dipahami kira-kira. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi kita menjadikan alasan seperti tadi. Ada etaman, ada hitungan, ada terus tidak ada. Jadi kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk mendapatkan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Harus. Nah, lanjut. Jadi posisi istri teh posisi istri terhadap suami itu jadi sebagai apa tadi? Sahabat dekat dan besti. Fal musyratu bainahuma laisat musyratan syuraka. Maka pergaulan di antara keduanya bukanlah pergaulan syarikah, pergaulan bisnis mitra kerja, bukan. Sebabnya ya, jadi bukan pergaulan yang sifatnya mitra kerja. Tapi mitra kerja sudah kumaha, aya dunungan, aya pekerja, gitu ya. Aya bos, aya karyawan. Bos teh namun misalkan kehidupan suami istri itu adalah seperti bos dengan karyawan, maka suami jadi bos. Bagaimana kira-kira? Muncul terus.
Budak saya ke budak ini jangan terus gitu etaman namanya bos dan karyawan, tapi sekali lagi catatannya adalah mereka saling bersama. Bisa dipahami? Walaupun alaiha awal oleh karena itu tidaklah dipaksakan, catat ini ya, tidaklah dipaksakan kepada para istri itu awal ayat sepanjang hidupnya harus suaminya itu. Artinya sebabnya jadi tidak sepanjang kehidupannya dipaksakan. Makanya di dalam Islam ada syariat. Apa syariatnya? Alhamdulillah ditinggalin contoh seperti ada seorang istri yang menemukan suaminya alhamdulillah berzina. Kira-kira kan kami kata alam itu bakal ditambulan uang. Dipiralkeun. Izin. Itu mungkin terjadi pada keluarga muslim. Kayak istilah nanti pil ya. Ayah oke istilahnya misalnya pelakor dan sebagainya. Itu sangat mungkin terjadi, maka syariat menegaskan tidak dipaksa, harus terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Sebabnya, sehingga ada syariat yang namanya perceraian. Boleh, ibu kira-kira pernah tidak bersahabat lalu kemudian putus sahabatannya? Wajar kan? Wajar, normal, sesuatu yang memang Allah syariatkan, jadi tidak ada masalah. Tapi bukan berarti tidak diperjuangkan. Sebabnya, suami baru di PHK, pekerjaan di rumah mau pun leleson istilahnya, terus depresi. Sampai kemudian suami tidak bisa melakukan apapun kecuali bantu-bantu di rumah. Siapa yang mencari nafkah? Akhirnya ibu yang mencari nafkah. Kira-kira kehidupan seperti itu mau dipertahankan tidak? Ini ujian buat ibu-ibu loh. Kira-kira ibu-ibu bakal mempertahankan? Tetap dipertahankan, tapi dengan catatannya berarti perlu didorong terus-menerus. Kira-kira siapa nih yang mampu menggugat suami saya? Bisa jadi temannya, bisa jadi gurunya, atau bisa jadi keluarganya, mertua kita asalnya. Maka kita tetap harus terus dorong upaya. Bisa jadi berbeda, tetap dipertahankan walaupun tidak dipaksa. Wa innamal musyratu bainahuma musyratu sahihatan subhatun musyratu subhatun, dan hanyalah kehidupan di antara keduanya adalah kehidupan yang penuh dengan persahabatan. Jadi sahabat sejati yang dimaksud siapa? Tuh, sahabat sejati ibu-ibu sekalian adalah suami. Dan sahabat sejati para suami adalah istrinya. Jadi lamun gaduh tuangan anu raos dikasihkeun serius mau dituan heula. Dituan heula sudah cobian raos teu kan ya. Dituan heula dicobian raos ieu pasti eta si AA disebut. Pasti si bapak atau si abi dia bakal resepkeun. Aya sama kok disesakeun teu. Sesakeun moal. Disesakeun sasendok. Karena makanannya itu juga sudah. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkala sebagai masalah. Tapi itu sebagai pembuka, ya sebagai
sebagai pembuka bahwa posisi kita adalah sahabat. Di rumah itu adalah persahabatan. Titik satu. Sudah ya, sudah catat ya. Jadi keluar dari kelas kita ini, keluar dari masjid ini, naon cenah terus didapatkan ya. Bapak harus dibumi, naon terus kayak pengawasan Bapak tipis. Yang gitu ya. Siap itu? Bapak teh sambil gini kan suka gini kan ibu-ibu? Sama suaminya suka gini kan? Ibu kan senyum sampai sekian. Terus gitu ya, ibu-ibu mah dia atau dia? Tapi cobalah mulai dari saat ini, ketika bertemu dengan suami itu tongkir ada. Pak, ini adalah hasil dari pengawasan. Terusnya hasil dari pengajian kita bahwa Bapak itu adalah istri. Apa sih istri kan? Sahabat terbaik itu ya, sahabat sejati. Jadi sahabat sejati ibu teh mama, sahabat sejati mama teh papa, mama papa. Ada lagi sahabat sejati ibu teh adalah kami. Bisa dipahami? Namun kadang harapan tidak sesuai kenyataan. Yes. Kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang disebut sebagai masalah. Ya, masalah itu adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa harapan kita? Harapan kita sebagaimana ungkapan di dalam judul Baiti Jannah. Ketika Rasul ditanya, wahai Rasul, rumah Rasul itu seperti apa sih? Keluarga Rasul itu seperti apa sih? Baiti Jannah. Rumahku adalah surga. Jangan sampai sebaliknya. Baiti nari Allah. Jangan sampai rumahku. Tapi harapan kita adalah rumahku adalah surga. Ibu bisa melihat bagaimana kondisi ketika penggambaran rumah Rasul. Rasul tinggal di mana? Jadi rumahnya rumahnya seperti apa? Pernah melihat tidak denah rumah Rasul? Sabaraha ruangan? Ngantuk. Coba ruangan hanya dua. Hari ini dia bukan SSS sama rumah sangat sederhana sekali. Sisi susukan sedikit sudah susah. Kesenang disuruh. Berapa ruangan ibu-ibu punya rumah? Tuh ada yang 4 ruangannya, ada yang 3, bahkan 5, 6, 7. Kebukaan masuk ke Amerika, di Ewang kamar nanti. Tapi Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah hidup bersama istrinya siapa? Ya kata si ibu firman. Ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha tinggal di mana? Di samping masjid. Sudah tahu. Kami kabarkan dia masjid tan paling tinggi. Jantan dirinya teh ayah no? Ayah pangkok kabumina Rasul. Kahiji ruangan kanggo nabi, tamu, ayat kedua ruangan kanggo dapur yang sajamina di mana? Dapurnya dunia kene sahaya-aya. Kami paling kacai itu mah. Alhamdulillah makan terhaya mengamina toilet di lebat bumi. Jadi ketika akan bumi hajat itu kemana? Keluar ke tempat umum yang telah disediakan untuk umum. Itu sudah disediakan di sana. Itu kehidupan
nanti teh nu kadua kumaha coba alas tibeuna ibu mangkok sepeda sanes naon atuh cari sih ibu-ibu kita sebenarnya ibu-ibu bingung kita upami pulang tina naon kasurna beras empuk lagi namanya beras empuk hipok kaosnya busa aya sepeda kada nyot gitu aya anu busa aya anu tulungna dina karpet sapertos ieu aya gitunya aya dina sama aya kumaha kana rasul dina pelepan korban harposna eta daun-daun korban ditumpuk teras ditilaman tos ditilaman kuleuh eta manusia paling mulia di hadapan Allah tetap nyebatkeun bae di jannah. Nah, ya itu lamun urang sikap itu kehidupan siapa? Insya Allah asal suami ini si Rasul siap kita ibu kalau yang mesti istri kan jangan lain dari istri simutna om salamkan kami ibu-ibu simut sedar dihuni tapi yakin simutan keiji sebenarnya namun tiris hiji tiris kene simutan tiris kene simutan canjakan dan sebagainya itu kehidupan kita dibandingkan dengan kehidupan Rasul yang mengungkapkan baik di jannah itu ternyata sangat timpang dan ternyata Rasul sanggup mengatakan demikian. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Nah, oleh karena itu sahabat sejati untuk mewujudkan baik di jannah itu bukan kehidupan yang sifatnya fisik, bukan kehidupan duniawi, bukan materialistis. Nah, teh kada dari hapus penting. Uang bukan segalanya, betul? Terus serius coba turun kita serius ibu bernapas perlu kan ya kalau sakit butuh oksigen dalam sekali tapi alhamdulillah bukan sifatnya yang duniawi materialistis tapi yang sifatnya ukhrawi keakhiran kumaha kita baginda Rasul manggil kasih Aisyah. Eroninya, ya lumayan, wahai mimpi yang kebenaran, aku masuk ke kosong. Nah, kita sampai berapa? Oh, sekarang paspor lagi betul titik kemerahan-merahan itu alaminya dalam kata ayat itu belum ada kan ya? Belum ada. Itu panggilan Rasul kepada istrinya. Ibu kan pasti panggil seperti itu. Paling keren apa itu? Paling menyentuh hati. Saya alhamdulillah ayah begitu cinta ayah enggak alhamdulillah harus disyukuri ya berarti suami sedang mencontoh baginda Rasul. Terus respon ibu gimana? Bahagia enggak? Serius eta teh di unit aya beas artos tanggal tua terus bangga oleh kira-kira terus kemudian
cinta. Kondisinya seperti itu, kira-kira respon ibu bagaimana? Cintaku, teman itu. Kita tak ibu. Insya Allah itu dia. Etama jauh di antah berantak di negeri Konoha aja. Di mana biasanya negeri Konoha. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat untuk mewujudkan baiti jannatin itu adalah bukan sifatnya yang materialistis, tapi yang sifatnya ukhrawi. Sok sanaos tadi beas, artos cekat-cekat, utang lagi, engine, cicilan mobil, cicilan motor juga jadi mahal namanya. Nah, misalkan kondisinya seperti itu, lalu respon kita terhadap suami kita dengan respon yang positif, insya Allah kata jangan kebahagiaan kepada suami. Upah kita dibalikkan, cita-cita beras yang saja kita balik takut ulah itu berat diterima sabatunya bagaimana sabatu. Kira-kira tertekan tidak suami yang seperti itu? Pasti sangat tertekan. Kalau misalkan seseorang dalam kondisi mental yang jatuh, untuk bangkit lagi berarti berat. Bukan dari nol, tapi dari minus. Tina minus supaya jadi plus repot, bukan main. Oleh karena itu kita melihat contoh sebagaimana Siti Aisyah dan juga istri-istri Rasul yang lain. Sebagaimana dikabarkan dalam salah satu hadis, datang kepada Rasul seorang tamu. Rasul pada saat itu sedang berada di Masjid Nabawi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Datang tuh kepada Nabi salah seorang tamu, wahai Rasul, saya tidak punya makanan, belum makan dari pagi. Biasa katanya cantuan pilih-pilih dan bikin tisu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul langsung mengajaknya ke rumah istri. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa di rumah kita? Apa jawaban Rasul? Jawaban istrinya, tidak ada wahai Rasul, kecuali segelas air. Apa ya? Ada orang mah yang kue aja tuh, jam tamu, naon tamu teh naon? Ditata, dijamu, berarti kedar diperkenalkan. Ulang anggap tamu teh sena, naon sena? Tah ulah, jadi tetap tamu ya, datang tamu, tata, dijamu. Hanya segelas air. Lalu kemudian Rasul berpindah ke rumah istrinya yang lain. Jawabannya sama, segelas air itu hanya keluar. Tapi mereka tetap setia kepada Rasul, tetap setia, Masya Allah. Dalam kondisi yang paling terburuk seperti itu, tetap setia. Lalu kemudian datang kepada sahabatnya, wahai para sahabat, hari ini kedatangan tamu yang belum makan dari pagi tadi. Siapa yang akan menjamunya? Karena di rumahku, di setiap rumahku tidak ada lagi makanan untuk disediakan, hanya tinggal segelas air. Dan maju tidak? Dan maju ke sahabat? Tidak. Aku wahai Rasul. Lalu kemudian diajaklah tamu tersebut ke rumah sahabat tadi. Pada saat masuk, salin pulang di ruang tamu, terus ngobrol sama bojoknya.
Dapur si suami ketemu sama istrinya. Wahai istriku, apakah ada makanan untuk disediakan kepada kamu kita? Apa jawaban istri? Tidak ada, kecuali hanya sepiring saja. Itu pun untuk anak-anak kita. Masya Allah, Bu, kondisinya seperti itu, kantos halaman. Pernah mengalami kondisi seperti itu, tapi mengundang tamu. Lalu kemudian sang suami menyampaikan, baiklah, tidurkan anak-anak kita, sediakan sepiring makanan itu untuk tamu kita, nyalakan lampu di bagian sementara di meja ujung yang lainnya biarkan di situ ada sepiring tanpa makanan, dan aku duduk di sebelah dan tolong ada lampu sebagai alir benarnya mudah-mudahan coba sampai seperti itu. Kira-kira lagu ibu di keluarga itu mana ada suami kayak seperti itu, daya tuan kecuali kamu orang kali orang getah orang makan itu ini untuk anak-anak kita saja, tidak ada yang lain. Naton napi tamu dari pasien tua mama tua kata si bapak tentang itu mikir orang itu mana makin belajar dengan saja itu. Tapi ternyata sahabat mengatakan seperti itu. Respon istrinya bagaimana? Syukur. Respon istrinya siap. Dan itu terjadi sampai kemudian ketika pagi harinya para sahabat berkumpul dan Rasul menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala langsung untuk memuji sahabat. Yang dipuji sahabatnya, kira-kira istrinya dapat pahalanya. Oleh karena itu, baik di jannati sahabat sejati adalah perkara yang mudah diucapkan. Oh ya, mudah diucapkan namun berat pada saat kita melaksanakan, menghadapi. Perlu apa di sini? Kira-kira perlu apa? Perlu sabar, sabarlah yang sabar dan kita sabar. Jadi perlu apa itu? Perlu keimanan yang kuat. Nah, masuk ke dalam pembahasan makna sahabat sejati dalam pernikahan. Ada makna sahabat sejati bagi pasangan berarti menjadi tempat pulang yang nyaman. Ya. Ayat bapak-bapak merantau, suaminya merantau jauh sampai ke negeri seberang. Ya, bisa jadi hanya itu. Rindu tidak? Bahasa yang namanya LDR. Melihat abdi gaduh rencana LDR itu tertipu. Menghiji di Sumedang, menghiji di Australia. Allah kumaha eta. Gimana itu komunikasinya dari sekali kira-kira LDR? Pernah ibu-ibu LDR? Pernah. Nyaman tidak? Pasti ada yang kurang kan ya? Pasti ada yang kurang. Atau bahkan ada di antara ibu-ibu yang itu sudah ditinggalkan oleh suami. Maka tentu itu juga adalah pukulan yang luar biasa. Maka tak kala kita hadapi dengan kesabaran, insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Oleh karena itu tempat pulang yang nyaman saat pulang ada yang menyambut dengan senyuman. Suami pas capek-capek, beli kabumi disambut oleh senyuman istrinya. Aduh, kata Teh Dios, sangat menenangkan. Apalagi ketika melihat rumah bersih. Ningali muda, gadis kalasep. Ningali ka dapur ditudung saji, ayah steak, spaghetti. Tuangan pas nyaman. Wah, betul-betul kebahagiaan luar biasa. Pulang yang nyaman Bu ya, jadi buat rumahnya senyaman. Tempat berbagi
suka dan duka dirasakan bersama. Ya. Ketika mendapatkan rezeki, suami ketika mendapatkan rezeki suka berbagi kepada ibu. Suka ya? Suka. Ibu dapat rezeki, gimana? Berbagi. Kadang kan ibu-ibu kan pengawasan itu berbojo yang mencari salirnya sangat cocok. Berbojo iri pengawasan. Di pengawasan disayogi kenaon. Snack misalnya. Nah, ada tesok di sana dilebetkan karena resep menangkap asli ya teman. Terus ketika nyampe di rumah, dianya dapatkan diserahkan kepada kita dan anak-anak kita. Nah, kita biasa menunggu-nunggu. Besok itu ibu. Jadi sami tanya saya. Jangan yang mana kedai? Kedai kau yang mana? Keras. Apalagi suaminya oh. Terus suami harus terus bisa yogikan berkah insya Allah. Tapi tong hilang begini biasanya tetap saja harus memperhatikan teman-teman kawan-kawan di samping. Tempat pulang yang nyaman, tempat berbagi suka dan duka dirasakan bersama, saling memahami. Cuma saling memahami aja. Tidak perlu banyak kata. Itu langsung suka. Datang di tengah di samping nyetokan nanti pasien atau mana yang karena itu kepada pun bisa, tapi insya Allah kita melakukan begitu. Ribet lah, datang ketika datang, oh ya siap, langsung itu bahasa isyarat. Hanya dengan bahasa isyarat ketika mata gitu-gitu langsung korek itu teh saling memahami. Tapi alhamdulillah rumah kita tapi mertua tapi pitokan itu alhamdulillah dia mandiri gitu. Tapi ketika komunikasi dengan suami dan istri itu komunikasinya sampai bahkan bukan hanya sekedar ucap kicet bahasa isyarat, tapi sampai berbagi langsung terasa itu kondisi persahabatan sejati. Karena hati langsung harus disangkir suami miskol langsung ibunya langsung miskol ya emang biasanya gitu ya biasa makan orang lain itu miskol kira-kira yang mana daripada suami tetap kan serius sobat balik ibu tujuh apa gaji ibu tujuh nonton sinetron ibu mandinya di rumahnya resepnya sinetron resepnya apa sih drakor udah oke resepnya resepnya tapi udah kalau makannya insya Allah. Nah ibu-ibu yang keempat saling melengkapi, yakni seperti pakaian yang menutupi kekurangan. Ini seperti pakaian yang menutupi aib-aib yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jangan sampai ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang itu menyakiti suami atau menceritakan kelemahan suami. Rausnya ngabuburit apa? Ibu sama ngabuburit kan? So, ngabuburit biasanya apa? Pamosan. Nanti ngabuburitnya ibu-ibu ngabuburitnya apa? Jajan di mana? Di pagi di dunia ya. Ayam pasar. Tapi ibu paling ayam. Bisa kali-kali. Pas nggak? Pulang paginya 11. Jangan yang ngabuburit. Jajan. Sedih jajan masuk masak dulu. Masaknya kemana? Jam sabar nggak biasanya? Oh, jam 5. Berarti ngabuburitnya jajan plus masak. Alhamdulillah. Dina wakos
jajan antara pilih waktu masak sok jeung sangat masak antara pilih jajanan sok sarta tanggi tara. Alhamdulillah sareng suami ya kan kita besti karena saya dong sareng suami dan anak-anak bagus menjalin kedekatan. Tapi kalau misalkan jajan-jajannya sambil jalan-jalan bersama dengan tetangga-tetangga sesama ibu-ibu juga mau ngobrol-ngobrol asal mau ya sebaliknya kayak mereka jempol gitu ada tapi terus jempolnya soal tadi proses kita kabarnya jadi barang bisa terus bapak main tapi ada seperti ini namanya baru kesini hal semacam itu lebih baik tidak dibicarakan apalagi perkara-perkara yang lebih dari itu karena mengungkapkannya itu dengan seolah kita merasa kecewa. Tapi kalau misalkan ungkapan yang menunjukkan bahwa suami kita itu wah hebat keren silakan ya, tapi juga tidak berlebihan. Oke, ada 4 poin berarti yang dimaksud dengan sahabat sejati itu berarti tempat pulang yang nyaman, tempat berbagi, saling memahami, saling melengkapi. Siap kira-kira? Kan harus sama bapaknya, ya kalau siap berarti ibu juga sampaikan materi ini kepada bapak. Ibu ada cara. Tadi makanya menjadi mikir masih. Nah mungkin panik ya masalah. Kira-kira bapak-bapak dikitukan kesempatan. Tuh bapak itu sebari naon? Bari naon? Bari minggu apa? Sok naon? Sok naon apa? Sok naon apa? Bapak-bapak terapi suaminya? Serius? Saya sambil